Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin secara online ini, membahas kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masuk pada pembahasan kaidah keempat ya. Jadi kemarin sempat sebelum pertemuan online yang ini kita membahas tentang syafaat. Itu merupakan pembahasan tambahan dari pembahasan kaidah ketiga. Jadi ketika kita di pertemuan yang lalu melaksanakan kajian online ini, sempat di pembahasan kaidah ketiga ini 2 kali pertemuan, yang biasanya kita tiap pertemuan itu 1 kaidah ya, karena memang hal penting ada yang harus dibahas ya, ini tentang syafaat dibahas khusus di kajian tersendiri gitu ya. Nah, adapun sekarang alhamdulillah kita melanjutkan kepada pembahasan kaidah keempat. Ya afwan, tentang syafaat itu kemarin ketika membahas kaidah kedua ya, kaidah kedua. Kemudian kaidah ketiga telah berlalu pembahasannya, dan sekarang kaidah keempat. Namun sebelum masuk kepada kaidah yang keempat, ada hadis yang kemarin belum sempat saya bacakan, dan tadinya memang tidak akan dibacakan karena hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kaidah ketiga ini pun sebenarnya telah tercakup pada dalil-dalil yang lainnya, yakni yang berkaitan tentang dalil bahwa orang-orang jahiliyah yang diperangi Rasulullah itu, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan ada juga yang menyembah batuan. Setelahnya membawakan dalil ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kemudian Syekh pun membawakan satu dalil lagi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan, yakni hadis dari melalui jalan Abu Waqid Al-Laythi ya. Bahwasanya kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwa kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Hunain. Dan ketika itu nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin ya. Kata Abu Waqid radhiyallahu anhu bahwa ketika itu kami dalam keadaan hudatsa'u ahdin bi kufrin, yakni baru meninggalkan kekufuran. Ini maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya keluar dari kota Mekah untuk pergi menuju daerah Hunain, karena kejadian ini terjadi beberapa hari setelah kejadian Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Karena kan seperti yang kita ketahui, kalau di sejarah sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah perjalanan hidup beliau itu kita mengetahui ketika Rasulullah akhirnya ada fase tatkala beliau harus hijrah ke Madinah, karena di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah. Jadi sudah tidak memungkinkan lagi berdakwah, dan kemudian Allah pun mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah. Maka hijrahlah beliau dalam keadaan kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Namun Allah pun menakdirkan akhirnya beliau pun bisa menaklukkan Mekah. Setelahnya beliau menghimpun kekuatan di Madinah, dan beliau menjadi orang Madinah ketika itu karena hijrah dan tidak balik lagi ke Mekah kecuali dalam rangka untuk keperluan tertentu seperti haji, umrah atau Fathu Mekah ini. Nah, ketika berhasil menaklukkan Mekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menaklukkan dalam artian dalam bahasa Arabnya itu fathu ya. Fathu itu pembukaan, dibuka maksudnya. Jadi mungkin memang ada sebagian ahli sejarah Islam di negeri kita ketika mereka mengoreksi, menerjemahkan kata fath atau futuhat dalam Islam ya,
itu diterjemahkan dengan penaklukan itu kurang tepat katanya. Kenapa? Karena penaklukan itu identik dengan penghancuran, perebutan kekuasaan, kemudian eksploitasi negara yang atau negeri yang ditaklukkan tersebut. Itu semacam penjajahan lah. Namun yang lebih tepat katanya fathu itu lebih tepat diterjemahkan dengan pembebasan. Sebenarnya tidak ada masalah dalam hal istilah, namun tidak mengapa agar keluar dari perselisihan kita terjemahkan bahwa Fathu Mekah itu pembebasan kota Mekah. Ya, Fathu Mekah ketika Rasulullah Allah anugerahi kemampuan nikmat yang besar untuk Fathu Mekah ini membebaskan kota Mekah dari cengkraman orang-orang kafir yang akhirnya tadinya Mekah itu darul harb, ya, darul kufur, negeri kafir, berubah menjadi darul Islam wal iman, ya, negeri Islam. Tadinya negeri kafir menjadi negeri Islam. Nah, beberapa hari setelah itu Rasulullah pergi ke Hunain karena di sana ada panggilan jihad. Di Hunain ini adalah merupakan salah satu misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melebarkan dakwah beliau, karena memang ketika itu ada sisa-sisa kaum musyrikin dari kalangan Arab, terutama dari Taif, itu mereka menghimpun kekuatan. Maka Rasulullah mengirim pasukan, dan bukan mengirim, beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum datang ke daerah Hunain. Namun teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah datang membebaskan kota Mekah, beliau membawa 10.000 para sahabat Rasul. Nah, ketika pergi ke Hunain, itu yang menyertai Rasulullah sekitar 12.000. Jadi ada tambahan 2.000. Nah, 12.000 para sahabat Rasul ini, 2.000-nya, ya, 2.000 orangnya ini adalah hudatsau ahdin, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Laits ini, ya. Abu Waqid Al-Laitsi ini radhiyallahu anhu. Bahwasanya yang dimaksud hudatsau ahdin bi kufrin, bahwa kami ketika ke daerah Hunain ini dalam keadaan baru saja keluar dari kekufuran dan masuk Islam, itu adalah karena ada 2.000 orang, sekitar 2.000. Jadi bukan semuanya. Yang dimaksud oleh Abu Waqid Al-Laitsi ini bukan semuanya baru masuk Islam yang menyertai Rasulullah itu, tapi sebagiannya, sekitar 2.000. Jadi 10.000 lain, yang 10.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang lainnya itu udah lama gitu, ya, udah cukup lama. Kenapa ini saya penting jelaskan, ya? Penting untuk dijelaskan karena di antara para sahabat Rasul yang menyertai beliau untuk jihad ke daerah Hunain ini, itu melakukan suatu penyimpangan yang sebenarnya ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang kuat imannya. Makanya di sini kata Abu Waqid radhiyallahu anhu, walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin. Bahwasanya ketika dalam perjalanan ke daerah Hunain ini, ada mereka itu para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya melewati pohon bidara, di mana pohon tersebut adalah pohon yang memang dikeramatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ketika itu. Ya, bahkan orang-orang musyrik itu ya'kufuna, biasa mereka berdiam di sana untuk beribadah di sekitar pohon tersebut. Ya, ibadah kepada selain Allah tentunya. Mereka kan orang-orang musyrik. Kemudian pohon bidara tersebut dijadikan suatu tempat untuk nambah kesaktian, istilah kitanya. Ngalap berkah agar semakin sakti kemampuan mereka, sehingga apabila hendak berperang biasanya mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon tersebut. Oleh karena itu pohon itu dikenal dengan sebutan dzatu anwat. Dzatu anwat secara bahasa artinya adalah pohon sesuatu atau pohon yang memiliki gantungan-gantungan untuk menggantung pedang tersebut, ya. Nah, apa yang terjadi? Famarorna bisidratin faqulna. Nah, ketika para sahabat melewati pohon tersebut, kami mengatakan, kata Abu Waqid Al-Laitsi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah,
buatkanlah bagi kami Dzatu Anwat, pohon seperti Dzatu Anwat itu, sebagaimana mereka orang-orang musyrik pun memiliki Dzatu Anwat, gitu ya. Dzatu Anwat dalam artian pohon yang tadi di alat berkah, gitu kan, di alat berkah. Nah, kami mengatakan, kata Abu Waqid, ada yang mengatakan seperti itu, minta kepada Rasulullah. Nah, tentu tadi saya udah tegaskan bahwasanya ada di kalangan para sahabat yang mengikuti Rasulullah ketika itu 2000 orang yang baru masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah. Dan Fathu Mekah tersebut, pembebasan kota Mekah tersebut hanya berlalu beberapa hari dari kejadian ini. Berarti kebayang ya, ini orang-orang yang sangat-sangat baru dalam dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ilmunya tidak sama dengan para sahabat yang lain. Ya, karena ketika kita katakan para sahabat Nabi, tentu mereka pun levelnya berbeda-beda. Tidak sama misalkan level para sahabat yang Allah juluki sebagai Khulafaur Rasyidin dengan para sahabat yang lainnya. Oleh karena itu sering dalam kita pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenalkan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, gitu kan. Padahal aslinya para sahabat seluruhnya dijamin masuk surga. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Allah telah menjanjikan bahwasanya seluruh mereka para sahabat itu telah Allah janjikan al-husna, maksudnya surga. Nah, jadi semuanya. Adapun yang dimaksud 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu istilah yang biasa tersebar di negeri kita, ya biasa diajarkan anak-anak kecil gitu ya. Itu maksudnya adalah mereka yang paling utama di antara para sahabat yang lain. Atau bisa juga dimaksudkan adalah 10 orang yang sekaligus Rasul sebutkan, 1, 2, 3, 10 orang tersebut disebutkan bahwasanya mereka pasti masuk surga. Dalam sekaligus, dalam satu majelis Rasulullah menyebutkan demikian. Ya. Nah, maka dari itu hadirin wal hadirat, azanillahu wa iyyakum, maka yang dimaksud oleh Abu Waqid Al-Laythi bahwasanya kami mengatakan ketika melewati pohon tersebut, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat, agar bisa ngelap berkah, gitu ya. Tentu kan bagi kita ya, kita pribadi yang udah sedikit banyak belajar tauhid dan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tentu sangat mengetahui kalau bahwasanya kalau kita ngelap berkah ke pohon, meskipun niatnya karena Allah, itu kan suatu hal yang sangat tercela. Dan memang itu tercela. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan hadisnya kemudian menyatakan, ya, dengan sangat tegas, beliau mengatakan Subhanallah. Maksudnya ini adalah ungkapan beliau sangat kaget dan marah, murka. Dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar. Ini ungkapan untuk menunjukkan kaget dan murka, ya. Allahu Akbar innaha sunan. Allahu Akbar atau Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kalian katakan. Innaha sunan, sesungguhnya itu adalah kebiasaan. Walladzi nafsi biyadis, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Namun sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, ya afwan terlewat tadi, bahwasanya ketika Rasulullah marah dan mengatakan itu adalah kebiasaan umat-umat sebelum kalian, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganalogikan apa yang dikatakan oleh sebagian orang tersebut, ya sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut, dengan apa yang telah dikatakan oleh para pengikut Nabi Musa. Kata Rasulullah, qultum walladzi nafsi walladzi nafsi biyadihi kama qala banu Israil li Musa, kama qala banu Israil li Musa. Kalian telah mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan Bani Israel? Kata Rasul, ij'al lana ilahan kama lahum ahliha. Bani Israel dahulu, kata Rasul, mengatakan kepada Musa, wahai Musa alaihissalam, buatkanlah untuk kami ilah. Ilah itu sesembahan atau Tuhan, singkatnya gitu ya. Buatkan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka banyak Tuhan, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu memiliki alihah, banyak Tuhan, gitu. Bayangkan, minta Tuhan. Nah, Rasulullah
menganalogikan permintaan sebagian orang yang tadi mengatakan, ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana orang musyrik punya pohon Dzatu Anwat. Rasul bilang itu seperti orang Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan bagi kami Tuhan sebagaimana orang musyrik punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Ini berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bahwasannya dahulu orang musyrik ada yang menyembah pepohonan. Karena tadi kan dikatakan bahwasanya pohon tersebut ini orang-orang musyrik ketika itu i'tikaf, ya'kufuna, i'tikaf, diam untuk beribadah di sekitar pohon tersebut. Itu baik itu semedi istilah kitanya gitu ya, atau diam-diam termenung di sana dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah orang-orang musyrik. Dan di antara bentuk ibadah orang musyrik adalah ngalap berkah, nambah kekuatan batin atau sebagainya dengan cara menggantungkan benda yang ingin ditambah keberkatannya kepada pohon tersebut. Nah, itu tidak boleh. Ya. Meskipun niatnya karena Allah. Karena para sahabat tentu tidak meminta kepada pohon, mintanya kepada Allah, tapi melalui pohon tersebut. Nah, ini dilarang oleh Rasul dan dianalogikan bagaikan minta Tuhan. Nah, maka dari itu, ini adalah perkara yang luar biasa. Dan ini ada kaitannya dengan kaidah sedikit lagi. Kaidah yang keempat ini sedikit ya, sedikit sekali. Tapi perlu untuk dibacakan dan ini sebagai motivasi. Namun di sini juga ada faidah yang penting, teman-teman sekalian, ya, dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalan Abu Waqid Al-Laythi, bahwasanya coba renungkan, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya sedang berjalan untuk menuju medan perang, jihad. Perang itu adalah suatu ibadah, emang suatu aktivitas yang membutuhkan persatuan. Ketika berperang itu sangat dijaga sekali persatuan, sehingga tidak mau orang itu cari gara-gara yang menyebabkan akan terpecahnya pasukan. Tidak mau mereka itu. Yang mereka bayangkan kan ketika perang itu mati atau hidup, dan hidup pun dalam keadaan sehat walafiat atau cacat. Karena perang ketika itu pakai pedang kan. Jadi seolah-olah mereka sedang menggenggam arwah mereka yang siap dilepaskan begitu saja. Betapa sensitifnya mereka ketika itu. Maka inilah yang paling pantas bagi seorang pemimpin besar untuk tidak membuat pasukannya ini terpecah belah dengan cara tidak menyakiti hati mereka. Tetapi ketika ada sebagian pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang melanggar dengan pelanggaran yang sangat besar, maka Rasulullah sudah tidak peduli lagi. Rasulullah memarahi mereka. Kalau kita lihat, dengar dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ketika kita mendakwahkan tauhid, ya, ketika kita mendakwahkan tauhid dan mewanti-wanti dari bahayanya bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan lainnya dalam agama, seringkali, bukan terkadang, tapi seringkali ada orang yang nyeletuk, gimana kita mau bersatu? Gitu kan? Gimana kita mau bersatu? Dikit-dikit ngebahas masalah bid'ah, misalkan masalah syirik. Kita kan butuh bersatu. Misalkan orang Yahudi telah menjajah Palestina, kita malah sibuk memperkarakan bid'ah. Gitu. Padahal kita katakan, ya, maka kita katakan masalah tauhid dan syirik, masalah penyimpangan itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu yang memang dalam keadaan yang membutuhkan persatuan yang jelas-jelas itu dalam keadaan mau perang saja, beliau nggak peduli apa yang terjadi. Yang penting amar ma'ruf nahi mungkar, tauhid ditegakkan, syirik harus dihindarkan. Karena itu sumber kemenangan. Maka dari itu ketika kita yang sekarang bukan dalam keadaan perang, gitu ya, masih ada waktu-waktu kita bersantai, gitu ya. Ketika terjadi ada perdebatan masih kita bisa tabayun dan sebagainya, maka itu lebih layak untuk kita lakukan penjelasan tentang tauhid dan mana yang benar dan yang batil itu sekarang. Seandainya nanti terjadi tegak jihad misalkan dan masih ada hal-hal kesyirikan yang terjadi, maka itu pun harus selalu tetap dinasehati.
Jangan gara-gara kita ingin bersatu, akhirnya kebenaran disamarkan. Karena betapa banyak, dan bahkan menjadi sebuah manhaj, ya, metode dakwah dalam suatu kelompok kaum muslimin, ketika mereka membahas hal yang dianggap sama untuk semua kelompok, itu dibahas rame-rame. Tapi hal yang memang itu bertentangan dan akan menyebabkan keributan, mereka sengaja menjauhinya, meskipun itu perkara tauhid dan syirik atau bid'ah yang mengerikan. Nah, ini tentu bukan manhajnya Nabi dalam berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah tegas menegur sebagian pasukan yang meminta sesuatu yang berbau kesyirikan, maka ketahuilah tidaklah semata-mata beliau tegas seperti itu, melainkan demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan pasukan Islam ketika itu. Ya, secara umum bahwasanya kemenangan kaum muslimin dapat diraih dengan cara apa? Dengan cara komitmen terhadap agama. Maka ketika kaum muslimin jauh dari agama, maka akan kalahlah kaum muslimin. Dan komitmen yang paling sangat harus kita perhatikan adalah komitmen terhadap tauhid. Oleh karena itu ketika Rasulullah mendengar ada bau-bau kesyirikan mulai menjalar di sebagian kecil pasukan Rasulullah, maka langsung Rasulullah tegas ketika itu. Kita tahu, apabila kita melihat sejarah Rasulullah, beliau itu halus, sangat halus. Dan tidaklah para sahabat menemui Rasulullah kecuali dalam keadaan tersenyum. Beliau itu bagaikan rembulan yang indah, tidak seperti pedang, kata para sahabat. Jadi kalau mau diibaratkan, Rasul itu bagaikan rembulan, bukan seperti pedang. Maksudnya, kata para ulama, indah, ya, tidak bengis wajahnya itu. Pedang itu kan identiknya sebagus apapun, identiknya ya tajam gitu ya, bengis gitu ya. Pedang semakin bagus, semakin bengis, semakin bagus, itu pedang. Tapi rembulan kan yang kita kenal adalah indahnya. Sangat indah sekali. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika melihat ada penyimpangan, terutama masalah tauhid, apa yang terjadi? Allahu Akbar innaha sunan. Ini kata para ulama, beliau betul-betul mensabdakan suatu sabda yang menunjukkan kemurkaan yang besar. Apalagi dan tidak peduli ketika itu dalam keadaan mau perang, ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, itu menunjukkan betapa tauhid ini adalah sesuatu yang paling harus kita perbaiki. Meskipun seandainya dalam keadaan yang sangat kritis menjelang kematian, atau dalam keadaan kritis menjelang kita menghadapi suatu hal yang sangat genting, tetap tauhid, gitu ya. Nah, di kaidah yang keempat ini, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah peringatan dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Penulis mengatakan dalam kaidah yang keempat ini, anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awwalin lianna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita sekarang itu kemusyrikannya lebih besar daripada kaum musyrikin di zaman dahulu. Minal awwalin, kaum musyrikin di zaman dahulu, maksudnya adalah di zaman jahiliyah. Kaum musyrikin sekarang, zaman kita, kata Syekh ya, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di zaman kami itu lebih mengerikan, lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah. Kenapa? Karena dahulu orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menyekutukan Allah ketika dalam keadaan lapang kehidupan mereka. Adapun ketika dalam keadaan sempit terdesak, maka mereka yukhlisuna, mengikhlaskan ibadah atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni ketika dalam keadaan sempit itu mereka akan ikhlas dalam berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Wa musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrik di zaman kami, kata Syekh, maka kesyirikan mereka itu terus menerus, baik dalam keadaan lapang kehidupan mereka atau dalam keadaan sempit.
Itu pernyataan kaidah keempat. Ya. Seperti biasa, tentu sering saya ulang-ulang bahwa di antara kelebihan dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, setiap pernyataan pasti ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu bukan pernyataan Syekh. Itu adalah pernyataan yang barusan itu adalah kesimpulan saja. Hakikatnya ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Yakni surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagai dalil yang tadi dinyatakan oleh Syekh, bahwasanya fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahud-dina falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka, orang-orang musyrik Mekah maksudnya, ya, ketika itu atau orang-orang musyrik Arab di zaman Nabi Muhammad SAW dakwah kepada mereka, apabila mereka berlayar di lautan, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka orang-orang musyrik tersebut akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas tanpa ada kesyirikan. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun, dan tatkala mereka itu Allah selamatkan dan kembali ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi, gitu. Ini surat Al-Ankabut ayat 65 ini adalah apa? Ayatnya ringkas, ya. Ayatnya ringkas. Namun kalau di dalam ayat yang lain, dan perlu diketahui teman-teman sekalian, ayat yang seperti itu bertebaran di dalam Al-Quran ternyata. Di dalam ayat yang lain seperti surat Al-Isra ayat 67. Nah ini apa? Ini enggak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ini dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan pernyataan Syekh ini dan ketika memperkuat, mempertegas dengan dalil-dalil yang lain. Di antaranya surat Al-Isra ayat 67. Allah berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila madarat, bahaya itu menimpa kalian di lautan, maka dhalla man tad'una illa iyyah. Segala apa yang kalian seru selain dari Allah itu telah kalian singkirkan. Dan yang kalian seru itu hanya Allah. Nah ini Allah menyindir dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 67. Kemudian falamma najakum ilal barri a'radtum, namun tatkala kami menyelamatkan kalian ke daratan, tiba-tiba kalian itu berpaling kembali, ya. Di dalam ayat yang lain dijelaskan lagi, yakni maksudnya ketika orang-orang musyrik jahiliyah itu berlayar ke lautan, kemudian mereka pun ditimpa badai yang sangat besar, bahkan dalam ayat ini disebutkan sampai tatkala badainya itu bagaikan gunung yang sangat menghempas bahtera mereka, maka apa yang terjadi? Tiba-tiba orang musyrik itu kalau berdoa langsung kepada Allah, minta agar diselamatkan. Tetapi ketika selamat, orang-orang musyrik kembali lagi menyekutukan kepada Allah. Nah, itu keadaan orang-orang musyrik jahiliyah yang dahulu didakwahi oleh Rasulullah SAW. Tentu ya perlu diingatkan kembali bahwasanya kenapa kok orang-orang jahiliyah ketika berdoa itu juga ingat bahwasanya ada Allah sebagai Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. Di pembahasan-pembahasan yang lalu sering kita ulang dan tidak mengapa saya ulang kembali bahwa memang orang-orang jahiliyah itu masih mengetahui sebagian sisa ajaran yang dahulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang memang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dahululah yang memakmurkan kota Mekah, yang tentunya mereka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini mendakwahkan dakwah yang benar kepada masyarakat Mekah, yang akhirnya mereka masyarakat Mekah tersesat beberapa ratus tahun kemudian, generasi selanjutnya gara-gara Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, ketika itulah maka mereka masuk kepada pemahaman jahiliyah, kepada masa jahiliyah kegelapan, yang mana tatkala mereka menyembah Allah, mereka menggunakan perantara-perantara selain dari Allah. Nah, itu semua ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka masih mengetahui sisa ajaran Nabi Ibrahim bahwasanya Allah lah penguasa alam yang menciptakan langit dan bumi. Adapun mereka menyembah selain Allah itu perantara mereka saja.
perantara saja. Oleh karena itu ketika orang jahiliyah masuk ke berlayar ke lautan, kemudian dihempas oleh badai yang sangat besar, mereka ketika berdoa langsung kepada Allah karena mereka tahu patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mereka tahu orang-orang soleh yang dianggap soleh yang mereka keramatkan, yang terkubur di tempat yang mereka keramatkan itu tidak bisa datang ke lautan. Karena ketika mereka menyembah sekutu-sekutu tersebut, hakikatnya itu cuma perantara agar mereka merasa dekat kepada Allah. Ya, ini udah dibahas pada pembahasan kaidah kedua. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di sini mulai Syekh mewanti-wanti, adapun orang musyrik di zaman kami, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu lebih mengerikan lagi kesyirikannya. Kenapa? Karena di zaman kami kalau mereka orang-orang musyrik, ketika di lautan pun tetap yang mereka seru itu selain dari Allah. Yang mereka seru adalah orang-orang yang mereka keramatkan. Makanya di antara apa yang dikisahkan oleh para ulama, ya, yang dikisahkan oleh para ulama, bahwasanya pernah, ya, di antaranya ini dikisahkan oleh Syekh Ibnu Jibrin. Syekh Ibnu Jibrin, ya, beberapa tahun yang lalu meninggalnya rahimahullah ta'ala. Beliau mengisahkan bahwasanya ada dahulu di kalangan orang Arab itu yang berlayar ke lautan. Di antara yang berlayar tersebut ada penumpangnya itu perempuan dari kalangan Syiah Rafidhah. Kita tahu ya, orang-orang Syiah itu sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikultuskan. Nah, ketika terjadi badai yang besar, maka orang lain, ya, kaum muslimin yang lain itu berdoa kepada Allah tentunya. Tapi orang Syiah Rafidhah ini, perempuan, dia ketika berdoa itu menyeru kepada Ali. Wahai Ali, selamatkanlah kami, katanya. Selamatkanlah kami. Ini perempuan tuh kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ada orang-orang musyrik di zaman kita, meskipun ngakunya Islam, itu ketika di darat mintanya kepada selain Allah, ketika dalam keadaan terdesak pun mintanya kepada selain Allah. Bahkan ulama-ulama yang lain ada yang mengisahkan bahwasanya ketika ada kaum muslimin, orang-orang biasanya orang-orang sufi gitu ya, mereka mengaku sebagai kaum muslimin, ketika mereka di daratan, mereka selalu yang mereka kultuskan, yang mereka seru dalam berdoa itu adalah para wali yang mereka keramatkan. Dan ketika dalam terdesak pun mereka datangnya ke kuburan-kuburan keramat. Nah, maka ini yang dimaksud lebih mengerikan kesyirikannya, karena dalam keadaan sempit mereka menyeru kepada selain Allah, dalam keadaan lapang pun seperti itu. Nah, itulah kaidah yang keempat ini. Jadi semacam peringatan gitu ya. Itu sangat mengerikan. Nah, makanya kita sangat butuh untuk mempelajari apa yang terjadi di pemahaman atau keyakinan orang-orang jahiliyah. Karena bisa jadi ketika kita tidak tahu bagaimana kejelekan mereka, justru akan terjerumus kita ke dalamnya tanpa kita sadari bahwa itu ternyata yang dahulu juga dilakukan orang-orang jahiliyah. Dan alhamdulillah di negeri kita istilah orang jahiliyah itu kan menjadi suatu istilah yang jelek. Kalau dalam bahasa kita juga gitu kan, ketika seorang benci ke orang lain gitu ya, pasti bilangnya kamu kayak orang jahiliyah gitu ya. Ada sebagian orang negeri kita kayak gitu. Biasanya orang yang ngaji gitu ya, orang yang sering ngaji, baik ngajinya ke ahlus sunnah ataupun ahlul bidah, image jahiliyah itu jelek. Nah, tapi sayangnya banyak juga yang terjerumus dalam perbuatan jahiliyah ya. Tetapi tanpa mereka sadari, terjerumus pada perbuatan jahiliyah tapi tanpa mereka sadari. Nah, ada hal penting sebelum saya tutup ya, karena ini adalah pembahasan terakhir. Ada hal penting lain tentang kaidah keempat ini yang sensitif maka harus dibahas, yakni bagaimana mungkin orang-orang sekarang di zaman kita yang melakukan kesyirikan, bahkan yang tadi saya contohkan kan itu adalah orang yang dilakukan oleh umat Islam. Kan tadi saya bilang ada kepada para wali, ketika dalam sempit doa kepada para wali, ketika dalam lapang pun kepada para wali. Itu kan orang Islam, karena orang kafir gak ngomong-ngomong wali gitu ya. Karena memang yang disindir oleh Syekh
pun ini adalah maksudnya kaum muslimin. Ada yang melakukan kesyirikan lebih jelek daripada orang jahiliyah. Yang dimaksud lebih jelek di sini tentu adalah dalam kaitannya ketika berdoa. Tidak secara total orang-orang musyrik sekarang, orang-orang sekarang, umat Islam yang terjerumus kepada kesyirikan itu lebih jelek secara total daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena tidaklah Nabi Muhammad SAW diutus kecuali kepada orang yang paling jelek. Karena beliaulah yang bisa mengubah itu semua. Sehingga kita ketahui kan orang-orang jahiliyah itu banyak di antara mereka dengan berkat dakwah Rasul ya, melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala banyak yang menjadi sahabat Rasul. Asalnya kaum jahiliyah menjadi khairu ummah atau khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi. Nah, itu berkat dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tahu juga sebagian orang jahiliyah ada yang mati dalam keadaan kejahiliannya, kekafirannya. Nah, maka mereka orang-orang jahiliyah itu orang yang paling jelek. Dan adapun yang dimaksud oleh Syekh ini adalah ditinjau dari segi berdoa. Kalau berdoa orang jahiliyah itu sebenarnya masih agak mending karena ketika dalam terdesak mereka berdoa kepada Allah. Adapun orang musyrik, kaum musyrikin yang menyekutukan Allah di kalangan kaum muslimin karena kejahilan atau kebodohan mereka itu ketika lapang doa kepada selain Allah, ngalap berkah kepada wali, ketika dalam sempit pun demikian. Nah, demikian gitu ya. Nah, seperti itu. Adapun secara umum tentu umat Islam lebih baik daripada orang jahiliyah gitu ya. Kenapa? Karena pertama, orang jahiliyah yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi ketika di lautan berdoa kepada Allah kan dia bukan orang Islam. Dia tetap orang jahiliyah. Kenapa? Dia tidak bersyahadat. Syarat untuk jadi orang Islam adalah syahadat. Gitu ya. Tentu orang kafir itu jauh lebih jelek daripada orang Islam. Meskipun orang Islam ini terjerumus pada kesyirikan gara-gara kebodohannya. Gitu. Adapun orang-orang di zaman sekarang, kalaulah ada di zaman sekarang umat Islam, dia bersyahadat, dia sholat, kemudian terjerumus pada kesyirikan karena kebodohan dia, maka ketahuilah dia udah punya modal syahadat dulu, keyakinan kepada Allah. Tapi gara-gara ketidaktahuannya, kebodohannya, akhirnya melakukan kesyirikan yang tadi dianggap lebih jelek dalam satu segi. Begitu ya. Nah, oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka yang dimaksud dalam kaidah keempat ini bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan orang-orang Islam di zaman beliau itu lebih kafir daripada orang-orang jahiliyah, lebih jelek daripada jahiliyah secara total. Tentu tidak. Tapi ini kaitannya dengan berdoa tadi gitu ya. Poin yang tadi saja. Karena hal-hal yang lain tidak ada kan di zaman kita, anak kecil itu yang gara-gara jenis kelamin perempuan dibunuh dalam keadaan hidup dikubur kan enggak gitu ya. Enggak, alhamdulillah. Karena jahiliyah itu sudah Allah tutup. Udah diletakkan di bawah kaki Nabi dalam artian dihapuskan dan tidak akan ada lagi masa jahiliyah. Adapun perbuatannya masih ya. Adapun perbuatannya terkadang dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan tentu ya, karena ini kaidah terakhir, kaidah keempat, berarti sudah selesai untuk pembahasan Al-Qawaidul Arba'. Dan untuk selanjutnya insya Allah nanti kami akan bermusyawarah terlebih dahulu kitab selanjutnya apa yang akan kita bahas, apakah itu usul salasah atau langsung ke kitab tauhid atau yang lainnya, nanti akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sekian. Mohon maaf apabila ada yang salah, tentu karena kekurangan ilmu saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.